Selamat siang pemirsa, pada kesempatan kali ini tim Butuh Kabar akan memberikan informasi terkait polemik berdirinya Gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Dan kami sudah berkunjung ke FKUB dan HKBP Maranatha. Berikut mari kita simak beritanya. Berawal dari panitia pembangunan gereja membeli tanah yang akan dijadikan tempat ibadah, yaitu Gereja HKBP Maranatha Cilegon yang berlokasi di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Grem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Untuk membangun suatu rumah ibadah yang diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Pasal 14. Panitia pembangunan gereja belum memenuhi persyaratan dalam jumlah jemaat dan dukungan masyarakat. Maka seperti pada pasal 14 ayat 3 bahwa pemerintah daerah memfasilitasi lokasi dari pembangunan rumah ibadah tersebut saja. Namun belum sepenuhnya bisa diverifikasi karena adanya kekurangan dalam jemaat, dan dari informasi yang kami dapat dari Sekretaris FKUB Cilegon Agus Rahman mengatakan bahwa adanya kecurangan dari pihak panitia pembangunan terkait jumlah jemaat dan dukungan dari masyarakat. Karena masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi, maka FKUB dan Kementerian Agama belum bisa memberikan rekomendasi kepada Gereja HKBP Maranatha. Namun setelah kami temui pihak HKBP, yaitu kepada Pendeta Siagian, tanda tangan yang diberikan pihak HKBP kepada warga memakai kop surat HKBP, bukan dengan kop lurah. Maka HKBP beranggapan ketika ambil dukungan ke warga tidak ada masalah. Mungkin ada pihak tertentu yang tidak berkenan. HKBP tidak melihat itu sebagai musuh, tetapi melihat sebagai sesama anak bangsa. HKBP masih berupaya dalam pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama, terutama kepada ulama-ulama untuk menjalin silaturahmi yang erat. HKBP juga berharap agar IMB dapat segera dikeluarkan oleh wali kota agar umat HKBP di Cilegon dapat memiliki rumah ibadah. Yang keras saja ya? Iya. Bagaimana proses pendirian dari gereja HKBP Maranatha di Cilegon? Jadi berbicara tentang proses pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon yang saat ini sedang heboh, sesungguhnya proses itu masih di tingkat kelurahan, belum di tingkat wali kota, belum di tingkat kecamatan, apalagi wali kota. Mengajukan permohonan di tingkat kelurahan. Ajukan itu adalah jumlah dukungan 90 jemaat dan juga 70 atau 60 ya. Itu mengajukan ke lurah Gerem itu sejumlah 112 jemaat. Kemudian dukungan. Nah, itu dasarnya apa? Dasarnya adalah BBM. Ya, nanti bisa dibuka di situ jelas ya apa persyaratan yang harus dipersiapkan mereka. Ibadat harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Kedua, masalahnya bagaimana? Ya, jadi setelah diverifikasi oleh lurah, ternyata dari 112 ternyata itu hanya ada 12 jemaat. Ya, dari 112 yang diajukan ternyata hanya ada 12 jemaat. Dari 70 orang, ya, dari 70 orang yang mendukung, ternyata mereka kemudian mencabut dukungan. Mereka mencabut dukungan itu karena ternyata mereka mendapat iming-imingan mereka dari 1 juta lebih bisa orang. Dan mereka tahunya itu bukan untuk gereja, tetapi untuk musola, untuk masjid, untuk santri. Ketika masyarakat tahu bahwa itu untuk mendirikan gereja, maka kemudian masyarakat mencabut dukungan sebanyak 53 orang dari 70, dan ada 2 orang yang kemudian domisilinya berbeda. Artinya ada 55, hanya tinggal berapa? Tinggal 15. Nah, atas dasar verifikasi yang dilakukan oleh lurah itulah maka kemudian lurah tidak bisa memvalidasi, gitu. Tidak bisa memvalidasi. Ya, harusnya katakanlah 60 dan 15, ya kan? Artinya ada prosedur, ada persyaratan administrasi yang belum dilengkapi, ya, termasuk juga kemudian mengajukan rekomendasi ke FKUB sama saja. Rekomendasi ke FKUB itu sebetulnya setelah proses dari kelurahan, ya, termasuk mereka juga mengajukan rekomendasi ke
Kementerian Agama dan juga sama. Kementerian Agama mengatakan belum memenuhi persyaratan. Termasuk juga ketika di FKUP. Ya, FKUP sudah melakukan rapat bersama ya, yang dihadiri oleh semua unsur-unsur pengurus di FKUP. Ya, pada bulan September, akhirnya memutuskan bahwa FKUP belum dapat memberikan rekomendasi karena memang masih banyak persyaratan yang tinggi. Jadi sebatas itu sebetulnya, ya. Jadi belum sampai mana-mana, sehingga berita ini sampai nasional bahkan internasional. Ya. Bagaimana awal mula terjadinya penangkapan gereja HKBP Maranatha ini? Sebetulnya masyarakat Cilegon itu adalah masyarakat yang sangat toleran. Ini apa? Menjak berdirinya Kota Cilegon, berbondong-bondong masyarakat dari luar daerah, termasuk saya dari Magelang, dari Magelang dan diterima dengan masyarakat di Kota Cilegon itu yang mereka sebetulnya tidak dihalang-halangi dalam hal mereka melakukan ibadah kepada Tuhan yang tentu tidak dihalangi dan tidak tidak ada satupun ajaran yang menghalang-halangi itu. Tetapi berbeda hanya ketika kemudian mengajukan mendirikan rumah ibadah. Nah, kenapa masyarakat itu kemudian katakanlah ada konflik ya, ada potensi konflik dengan panitia yang membesarkan? Karena panitia memaksakan kehendaknya, persyaratan belum dipenuhi, tetapi kemudian panitia memaksakan kehendak. Betul bahwa HKBP itu mempunyai tanah di situ, betul. Artinya secara keperdataan HKBP mempunyai tanah yang dilindungi oleh undang. Tetapi masalahnya dalam pendirian rumah ibadah itu diatur prosedurnya. Seperti yang pertama tadi, ya kita sudah sampaikan. Ketika hanya akan mengumpul tanah, ya silakan saja HKBP mengumpul tanah. Tetapi yang turut justru panitia pembangunan. Kan gitu, panitia pembangunan rumah ibadah. Sehingga tentu masyarakat kan bertanya-tanya, ini sejauh mana? Kan gitu. Nah, ternyata setelah ditelusur seperti yang pertama tadi, ya kan? Kalau persyaratannya belum, itu yang sudah menimbulkan gejolak. Sehingga sampai sekarang ini, ya sebenarnya persoalannya lebih karena panitia itu memaksakan kehendak tanpa melalui prosedur yang semestinya, kan gitu ya. FKUP Cilegon mengenai Cilegon dicap sebagai kota intoleran, sedangkan Indonesia dicap sebagai negara yang toleransi yang sangat tinggi. Mungkin gimana? Kalau berbicara tentang FKUP itu berdiri di semua agama. Dan tentu berbicara FKUP, maka FKUP itu tidak berpihak kepada siapa-siapa. Artinya berpihaknya kepada semuanya. Tetapi tentu harus berdasarkan kepada aturan, ya, karena bagaimana juga kita hidup kalau tanpa ada aturan bagaimana, kan gitu kan. Nah, mereka yang mencap bahwa Cilegon intoleran karena mereka belum tahu sesungguhnya persoalan. Sebelumnya berharap mereka yang mencap Cilegon intoleran itu adalah mereka mendapatkan informasi yang tidak sesungguhnya. Mereka mendapatkan informasi yang sepihak. Mereka katakan tiba-tiba mereka datang ke wali kota mengatakan terima kasih wali kota, terima kasih Menteri Agama sudah mendukung berdirinya gereja. Masyarakat merasa ini seperti wali kotanya. Padahal wali kotanya menerima pun juga tidak, surat juga tidak sampai ke wali kota waktu itu. Nah, mereka hanya menyampaikan perkembangan mereka, bukan permohonan perizinan. Tetapi ketika di luar mereka sampaikan bahwa terima kasih wali kota sudah mendukung. Nah, tentu ini menimbulkan gelombang reaksi di tengah masyarakat, kan gitu kan? Karena kemarin mendapatkan informasi bahwa prosedurnya belum lengkap, kok kemudian tiba-tiba ini wali kota mendukung, kan gitu kan? Dan
Menteri Agama mendukung dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sikap FKUP? Silahkan datang ke FKUP agar mendapatkan informasi yang benar, ya, informasi yang valid. Tentu harus luntut, gitu kan. Sehingga kalau luntut dari awal, pada akhirnya akan bukan hanya mendapatkan informasi dari sepihak, kemudian itu dilontarkan dan itu menjadi satu kesimpulan. Kan di FKUP itu pasti ada agama nggak Islam dong kan Pak? Iya. Ya pasti kan. Iya. Tanggapan dari umat Kristen sendiri itu di anggota FKUP itu bagaimana? Baik, FKUP itu jumlahnya ada 17 ya, tentu mewakili dari semua agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, ya, ada 6, ya, dan masing-masing itu diwakili. Secara kebetulan sebagai wakil dari Kristen itu adalah dari HKBP sendiri. HKBP sendiri namanya Jupiter Tambunan, Dr. Andes Jupiter Tambunan, itu dari HKBP. Kami tentu selalu membahas itu di FKUP, ya, sehingga sebetulnya persoalan-persoalan ini tidak perlu terjadi karena ada perwakilannya di sana, ya, gitu kan. Sehingga kami sampaikan bahwa kemudian itu menyampaikannya ke sana, kita kan tidak tahu seperti apa, ya, karena kan memang perwakilan dari Kristen itu diwakili dan di situ ada 26 sekte atau aliran, ya. Dan salah satunya adalah HKBP ini. Dan HKBP sekali lagi itu HKBP diwakili oleh Jupiter Tambunan. Ya, kami selalu diskusi untuk itu. Ya, artinya fungsi dan peran daripada perwakilan yang ada di FKUP itu untuk menjelaskan seperti ini peran FKUP, seperti ini peran kita yang diutus untuk mewakili umatnya, jemaatnya, dan sehingga bukan kemudian malah duduk pada posisi seperti apa, ya, jadi ada pernyataan-pernyataan yang disampaikan dari Katolik, ya, dari Hindu, ya, Buddha, masalah itu mereka dari Konghucu, mereka sudah di video itu mereka katakan bahwa masyarakat Cilegon itu toleran. Jadi pernyataan mereka, dan mereka juga senang sekali saat ini sudah ada kuburan, ya, kuburan semua umat beragama, ya, dan itu adanya di Cilegon. Ini pendapat-pendapat mereka juga akan divisi. Lalu bagaimana FKUP menangani permasalahan ini? Apakah tetap akan berlanjut atau diberhentikan saja? Berbicara FKUP berjalan harus sesuai dengan koridor. Kalau FKUP berjalan keluar daripada koridor ini nanti menjadi problem. Karena itulah maka yang dilakukan oleh FKUP selain daripada kita sudah melakukan, ya, kita melakukan musyawarah bersama yang dikhususkan untuk itu yang tadi kita sudah sampaikan, ya, yang pada akhirnya FKUP itu dalam putusannya itu belum memberikan atau tidak memberikan rekomendasi terhadap pendirian gereja tersebut, di rumah ibadah tersebut, karena belum memenuhi ketentuan atau syarat administrasi. Nah, tetapi ternyata beberapa waktu yang lalu mereka nekat tetap bangun, ya, mereka membangun, ya. Katanya mereka hanya fondasi saja, bukan bangunan. Mau fondasi maupun bangunan, fondasi itu bagian daripada bangunan. Itu maka demi untuk menjaga ketentraman, ketertiban semuanya di dalam masyarakat, kami dan juga kami bertiga waktu itu, Ketua FKUP, saya sebagai sekretaris dan juga salah satu pengurus, ya, Dr. Abdul Karim Ismail, saya sendiri Agus Rahmat, kemudian juga Pak Izen Falah mendatangi lokasi itu. Mohon agar dihentikan dulu, agar tidak menimbulkan keresahan, agar tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu
di tengah-tengah. Ya. Karena tujuannya apa sih sebetulnya? Tujuan adanya FKUP itu agar apa? Agar ketenangan, ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu. Tidak ada konflik. Ya. Tentu tidak mudah. Ya, tentu tidak mudah. Tetapi upaya-upaya itu terus. Persoalan bahwa kemudian berita yang di luar itu lebih heboh daripada keadaan yang sesungguhnya. Ya sudah, namanya kan saat ini kan banyak yang ingin mencari tempat, mencari panggung dan sebagainya kan. Ya silakan. Yang terpenting bahwa apa yang disampaikan itu seharusnya sesuai, bukan tidak sesuai gitu loh. Jadi akhirnya timbulnya adalah fitnah, ya kan? Bisa sampai dengan ya kan? Karena ada independensi, karena ada idealisme dari mahasiswa, ya. Bagaimana pendapat Bapak terkait pembangunan gereja di Kota Cilegon? Oh, ya, beberapa rujukan yang harus kita pergunakan untuk pertanyaan itu ya. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menjamin kebebasan umat beragama untuk melaksanakan ibadahnya, yang termasuk tentu setiap agama apapun itu dia pasti menggunakan tempat beribadah, karena salah satu syarat disebut agama itu kan punya ajaran yang jelas, punya kitab, punya umat, terus punya tempat beribadah gitu. Nah, sejauh ini konteks HKBP di Cilegon itu umatnya sudah banyak. Umatnya itu sudah, kalau kita pakai hitungan kakak, sudah 850 keluarga. Kalau hitungan jiwa itu sudah hampir 4.000 jiwa. Jadi dari sisi perundang-undangan dan fakta jemaatnya ada, ya pikiran kita tidak ada alasan untuk tidak membangun gereja di Cilegon. Itu yang pertama. Yang kedua, ya faktanya sampai sekarang itu belum bisa terlaksana, dan usaha untuk itu sudah dilakukan sepanjang 25 tahun. Sepanjang 25 tahun sudah dibentuk panitia, bahkan beberapa periodenya sudah berganti, silih berganti, sampai sekarang kita belum dapat gitu. Kendalanya di mana? Itu barangkali yang perlu. Kendalanya adalah dalam hal pengurusan izin mendirikan bangunan IMB, karena HKBP taat pada aturan. Jadi setelah dijamin di pasal 29 konstitusi kita, beberapa aturan di bawahnya lagi, salah satunya harus memiliki IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, itu kita sekarang yang belum dapat. Di dalam hal pengurusan IMB itu ada peraturan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Itu ada beberapa hal yang diisyaratkan di PBM itu. Yang pertama, ada warga maksudnya ada umat itu minimal 90 yang dibuktikan dengan KTP. Nah, tadi kan saya jelaskan umat kita di sana sudah hampir 4.000, termasuk yang anak-anak yang belum punya KTP.
tapi sudah sangat jauh lah itu di atas syarat itu ya. Yang kedua, di mana gereja itu, rumah ibadah itu dibangun, kita harus mendapatkan dukungan minimal 60 dari luar umat agama itu. Jadi misalkan kalau ini HKBP Maranatha Cilegon yang mau membangun, tentu harus ada dukungan 60 di luar umat ini gitu. Entah apa agamanya, atau mungkin entah apa denominasi gerejanya. Persoalan kita di situ. Dan sekarang ada polemik di situ. Tidak tahu apa kalian sudah ada
Solusi dari panitia terkait pembangunan gereja? Masih tetap berupaya memenuhi segala ketentuan yang ada. Jadi kita nggak mau gegabah. Artinya kita masih tetap di rel itu, di peraturan itu. Jadi sekarang upaya yang kita lakukan itu ya melakukan pendekatan tokoh, karena terbukti waktu kita ambil dukungan itu dari warga nggak ada masalah. Jadi masalah mungkin saja ada pihak tertentu yang tidak berkenan, dan kita sih tidak melihat itu sebagai musuh yang harus dilawan. Kita melihat itu sebagai sesama anak bangsa yang mungkin ada miss pemahaman gitu. Yang pasti ini juga perlu diketahui, HKBP itu ada di beberapa tempat lah, bahkan HKBP itu sudah ada di luar negeri, di Singapura ada, di Malaysia ada, di Amerika ada. HKBP itu biasanya ada di tempat tertentu karena umatnya sudah ada. Jadi kami tidak, misalkan saya ini pergi ke satu tempat, saya buat di situ gereja untuk menarik yang lain supaya jadi warga HKBP, supaya jadi Kristen. Jadi itu tadi keutuhannya. Ada umatnya di sana, kita butuh tempat ibadah, lalu kita urus pembangunannya. Jadi jangan takutlah mau ada kristenisasi. Umat kami aja, umat kita aja sudah sangat sulit melayani. Ada lagi? Bagaimana harapan dari HKBP untuk kedepannya? Oh, ini yang paling penting ya. Ya harapan kita, apa yang kita cita-citakan ini bisa tercapai. IMB itu dikeluarkan oleh wali kota, karena IMB itu kan wali kota yang mengeluarkan. Pemerintah daerah tingkat 2, wali kota kabupaten, wali kota dan bupati. Harapan kita ya lurah yang punya kepentingan juga di situ memvalidasi berkenan, terus FKUB juga memberikan rekomendasi, Kemenak memberikan rekomendasi ke wali kota, lalu wali kota yang mengeluarkan izin itu harapan kita. Dan sekarang ini sedang berjalan pendekatan ke ulama-ulama